Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Oktaviani Basir. Di video ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Berkomunikasi di era ini semakin mudah dilakukan dan tidak sesulit zaman dulu. Dulu, untuk melakukan sebuah pertukaran data untuk komunikasi dari satu komputer ke komputer lainnya sangatlah sulit, karena masing-masing vendor atau developer memiliki protokol jaringan masing-masing yang mana berbeda satu sama lain. Hingga akhirnya, sekitar tahun 1980-an, sebuah badan bernama International Organization for Standardization membuat model referensi dan diberi nama OSI. OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi di mana diciptakan dalam bentuk kerangka konseptual. Saat ini, OSI telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. OSI juga diciptakan untuk memenuhi tujuan tertentu, yaitu supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer, sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal ini berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Di dalam OSI sendiri terdapat 7 lapisan OSI layer yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama adalah application, yaitu menyediakan interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer. Yang kedua adalah presentation, melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi. Kemudian ada session, yaitu mengelola dan mengendalikan sesi koneksi dialog serta dapat memutuskan koneksi dari komputer. Kemudian ada transport, yaitu mengirim pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam satu jaringan. Lalu ada network, yaitu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol. Data link, yaitu melakukan pemeriksaan kesalahan saat proses transmisi data berlangsung. Dan kemudian yang terakhir adalah physical, melakukan transmisi terhadap bit data. Cara kerja OSI layer. Yang pertama, application layer mengirim data ke komputer lain. Kemudian yang kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Yang ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Yang keempat, transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Yang keenam, data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Yang ketujuh, lalu di physical layer data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Dan yang terakhir, setelahnya alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Selain OSI, ada juga TCP/IP. TCP/IP memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP ini melakukan sharing data yang juga berarti terkoneksi dengan internet. Kelebihan TCP/IP yang pertama, sangat cocok digunakan untuk mengoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras khusus. Yang kedua, bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak, serta bersifat open protokol standar. Yang ketiga, mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP/IP lain dengan identitas yang berbeda, walaupun sifatnya adalah global. Dan yang keempat, memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga banyak penggunanya. Di dalam TCP/IP juga terdapat beberapa layer yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama adalah application, yaitu memiliki kontak langsung dengan pengguna. Aplikasi yang dijalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Kemudian ada transport, yaitu menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lalu ada network, yaitu mengkonversi protokol pada lapisan transport menjadi sebuah IP address. Kemudian ada network access, memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Nah, ini adalah perbedaan dari OSI layer dan TCP/IP layer.
Mungkin cukup sekian video pembahasan tentang standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.